Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggaraan usaha Dharma kita, dan teman-teman yang berbahagia. Untuk pertama-tamanya, mari kita aturkan rasa bersyukur kita kehadap Ida Sang Hyang Widiwasa atas astung ketawaran nugerahnya kita bisa berkumpul tanpa ada halangan satu apapun dengan keadaan sehat. Umat Hindu Dharma, kali ini saya akan membahas tentang Trihitakarana. Trihitakarana itu sendiri berarti 3 penyebab kebahagiaan. Trihitakarana ini sendiri sudah tidak asing lagi di telinga orang umat Hindu Indonesia, artinya karena ini sering disangkut pautkan kepada perilaku kita untuk menyembah ataupun menghormati leluhur maupun alam dan manusia yang lainnya. Umat Hindu Dharma, Trihitakarana ini sendiri juga berperan penting bagi kehidupan manusia, karena dengan adanya Trihitakarana, kita bisa mempererat hubungan kita dengan Tuhan, mempererat hubungan kita dengan manusia, dan mempererat hubungan kita dengan alam semesta. Bagian-bagian dari Trihitakarana itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Paryangan, Pawangan, dan Palemahan. Paryangan itu sendiri berasal dari kata hayang atau artinya adalah Tuhan. Umat Hindu Dharma, Paryangan ini sendiri yaitu memiliki arti hubungan manusia dengan Tuhan. Atau arti kecilnya yaitu adalah tempat pemujaan dewa atau tempat persembahyangan. Itu untuk arti kecilnya. Dengan adanya Paryangan, kita bisa belajar, kita bisa mengerti bagaimana cara kita menunjukkan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, yaitu dengan cara yang sangat mudah atau yang sangat kecil, yaitu bersembahyang di pura ataupun membersihkan tempat ibadah atau pura. Umat Hindu Dharma, mungkin kali ini saya akan membahas tentang Paryangan sedikit saja, yaitu mungkin caranya kita menyampaikan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi melalui Paryangan ini mungkin kadang kita lupakan, mungkin kita dikejar oleh waktu dengan kita kesibukan kita yang lain, mungkin kita bisa melupakan itu, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Terlebih lagi sekarang sudah munculnya gadget, dunia semakin canggih, itu juga bisa memicu kita bisa lupa akan tugas kita, yaitu bersembahyang memuji Tuhan. Itu bisa terlupakan hanya karena kemajuan teknologi. Umat Hindu Dharma, mungkin kali ini saya akan menekankan bahwa kita umat Hindu, kita manusia biasa, kita masih membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita belum tahu, sekarang kita kayak molor-moloran, nanti aja, sembahyangnya nanti aja, diundur terus diundur. Semakin kita diundur, kita tidak akan tahu ke depannya kita akan bagaimana. Contoh saja, kalau kita menunda, kita selalu menunda. Bagaimana kalau keesokan harinya kita sudah dipanggil? Kita tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan, kan juga repot. Jadi umat Hindu Dharma, mari kita sama-sama kita menjaga keeratan hubungan manusia dengan Tuhan.
Lanjut ke yang bagian kedua, yaitu adalah pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Ini mungkin akan saya lebih tekankan di sini, sering sekali terjadi. Mungkin saya akan menjelaskan pawongan itu sendiri apa. Pawongan adalah hubungan manusia dengan manusia. Kita itu manusia, kita saling membutuhkan. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Karena kita manusia membutuhkan satu sama lain. Satu cara dengan bagaimana kita bisa mendapatkan itu, mungkin kita harus lebih menghormati orang, menghargainya. Dengan itu orang lain bisa menghargai kita sendiri. Saya akan bercerita tentang kehidupan saya, dan kata ini sering terdengar di telinga saya. Semakin canggihnya teknologi, mungkin tren-tren pun semakin maju, seringkali saya mendengar kata yang mungkin sangat simpel, tidak berbobot apapun. Tetapi jika sudah masuk ke telinga orang yang memiliki mentalnya sangat kecil atau dia tidak bisa dengan kata-kata yang kasar, semudah sakit hati, ini bisa sangat tertutup. Katanya hanya 2 kata, yaitu canda dan baperan. Seringkali saya dengar itu di telinga saya tentang 2 kata itu. Diejek sedikit, ih kok baperan sekali kamu? Kan cuma bercanda, kok udah marah? Umat Hindu Sudharma, kita boleh bercanda, tapi tidak untuk mengadu fisik kita. Semua orang, semua manusia punya mental yang berbeda-beda, punya pola pikir yang berbeda-beda, punya rasa sabar juga yang berbeda-beda. Saya sebagai orang yang pernah terluka, sakit hati karena kata-kata itu pun merasa kayak, ya ampun, kenapa kok saya sampai diperlakukan seperti ini? Apa kurangnya saya? Pasti kalian pasti semua kalau dengan kata-kata itu pasti kan bilang begitu. Apa kurangnya saya? Pasti kan begitu. Apalagi kalau fisik yang gini. Sekarang kan banyak kata-kata good looking, sering terdengar. Di TikTok ada, di Twitter ada, Instagram ada, semua ada. Pasti tidak asing dengan kata good looking. Jika sudah menyangkut good looking atau dengan fisik, itu hubungan manusia dengan manusia bisa terpecah dengan hanya 1 kalimat. Kok kamu ini, kok kamu itu, contoh mana? Kok kamu hitam, kok kamu gendut, kok kamu kurus, kok kamu pendek. Itu bisa merusak hubungan kita dengan teman kita atau dengan keluarga. Karena apa? Walaupun hanya satu kata, itu kata itu sangat sakit. Jika kita rasakan, ya ampun, kok tega sekali orang itu berbicara kepada saya seperti ini. Kalau kita teruskan dengan cara seperti itu, mana ada orang yang menghargai kita. Malahnya kita akan dibenci, akan diacukan. Udah jangan berteman sama dia, udah jangan berdiri dia. Dia tuh sering ngomong yang bikin sakit hati orang. Apa manfaatnya? Dan sering kata canda baperan itu semakin dia mungkin trennya semakin kesini, kata-kata itu semakin sering diucapkan. Sekarang jarang orang mengucapkan maaf. Ya karena apa? Ya karena tren sekarang sudah maju. Kata-kata yang lagi hit sekarang udah banyak. Terutama satu. Lagi jalan atau lagi gimana gitu ya. Atau kita lagi jalan di taman. Terus habis itu ketabrak orang. Seharusnya kan kita bilang maaf, nggak sengaja atau gimana sih ya. Kita udah tabrak. Terus habis itu dia minta, kok gitu sih? Nah, itu kayak, ya ampun, seharusnya kamu minta maaf dong, kita kan ngasih pengertian gitu kan. Terus itu si orangnya tadi yang nabrak itu bilang ini, kok baperan banget sih? Itu yang saya paling tidak suka kalau saya sedang
kayak jalan-jalan sama keluarga ataupun sendiri, dan saya mendengar kata-kata itu keluar. Entah kenapa, ya agak jengkel, gitu, agak jengkel. Karena kenapa? Ya kan bisa ngomong, oh aduh maaf nggak sengaja, atau aduh maaf gimana. Enggak, tapi baperan banget sih. Hello, Anda bersifat seperti itu. Lantas bagaimana orang menghargai Anda? Kita tidak bisa menghargai orang seperti itu. Ya memang kita harus, walaupun orang lain dengan kita jahat, kita harus membalasnya dengan baik. Ya, saya tahu, memang harus begitu. Tapi sifat sabarnya orang, batas kesabaran orang itu berbeda-beda. Jadi, di sini saya tekankan lagi bahwa mari kita sama-sama menjaga hubungan kita sama manusia dengan manusia dengan cara saling menghormati, saling menghargai, dan jangan pernah lupa untuk mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Hubungan manusia dengan manusia itu sangat banyak. Yang pertama, dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah mungkin. Kalau lingkungan keluarga sudah pasti hubungan kita dengan ayah, ibu, kakak, adik, saudara, dan lain-lain. Kalau dari masyarakat, yaitu contohnya tetangga, hubungan dengan baik dengan tetangga, ataupun dengan siapapun, itu juga akan menguntungkan kita. Menguntungkan apa? Kalau suatu saat dengan di dalam lingkungan masyarakat ya, suatu saat kita sedang kayak membutuhkan pertolongan, orang tersebut dengan mudah akan menolong kita dengan tanpa memikir panjang. Ya karena kalau kita baik, orangnya pasti akan, oh ya udah orangnya baik, kenapa tidak? Coba kalau kita jahat, kita angkuh, kita sombong, bagaimana orang bisa membantu kita? Pastinya orang langsung bilang, aduh kenapa harus dibantu orang kayak gitu, dia tuh gini, dia tuh gitu. Jadi marilah jangan sampai hubungan manusia dengan manusia itu putus hanya karena satu masalah kecil dan satu keangkuhan manusia. Yaitu kalau bahasanya orang Jawa pengen menang dewe. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita satu. Kita manusia, kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita hidupnya satu kelompok. Karena apa? Karena kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan. Kita saling membantu, gotong royong. Itu untuk hubungan manusia dengan manusia. Makanya jangan sampai satu kata ataupun satu pikiran kita, satu kalimat kita yang keluar dari mulut kita sendiri merusak hati orang lain. Karena apa? Jujur saya yang merasakan itu sangat sakit hati. Walaupun hanya kata-katanya tidak begitu berat, tidak begitu padat, tidak begitu banyak, sedikit. Tapi kalau sampai kita ngerasa ya ampun kok kita sampai diperlakukan seperti itu, diomongin seperti itu malah akan memunculkan pikiran-pikiran negatif dari orang tersebut. Makanya mari kita sama-sama jangan sampai kayak begitu. Kita ini Indonesia loh, satu NKRI yang sama, tinggal di bumi pertiwi Indonesia. Kalau kita tidak bisa menjaga hubungan dengan masyarakat, lantas menjadi apa Indonesia? Makanya mari sama-sama kita buat Indonesia menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu adalah pelemahan hubungan manusia dengan alam semesta. Ini mungkin akan saya bahas juga bumi pertiwi kita. Oh, mungkin sebelumnya saya akan bahas tentang pelemahan itu hubungan manusia dengan alam. Kita tidak bisa hidup tanpa alam. Alam tidak bisa hidup kalau tidak ada kita. Kita bernafas dari alam, bernafas dari daun, bernafas dari tumbuhan. Pohon memberikan kita oksigen, kita menghirupnya. Bagaimana kita membalasnya? Merawat mereka. Ini saya akan bercerita sedikit tentang bumi pertiwi. Terlebih lagi sekarang, bumi pertiwi kita sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena sudah satu tahun berjalan,
Bumi Pertiwi ini dikerubuni oleh COVID-19 yang sampai sekarang belum ditemukan titik terangnya bagaimana cara untuk menghilangkan virus tersebut. Jujur sih, sebagai saya sendiri, saya prihatin dengan ini semua. Kenapa harus bumi pertiwi kita yang indah, yang mempunyai surga, beribu-ribu surga, harus menderita hanya karena satu penyakit? Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Mungkin kalian selalu berpikir, "Alah, udah sih, nanti itu hilang sendiri." Virus tidak akan hilang kalau kita tidak aktif. Kalau kita biasa aja, kalau kita bodoh amat, virus itu maka akan semakin merajalela di sini. Coba kalau kita, oh iya, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan. Kalau kita sama-sama melakukan itu, corona akan hilang. Tapi kalau kita tidak saling ayo bersatu, kita bersatu dengan alam, kita bersatu dengan manusia, corona akan semakin merajalela kalau kita nggak bergabung. Tapi kalau kita bergabung, kita jaga alamnya agar alamnya tetap asli, murni. Lalu kita menjaga hubungan kita dengan manusia seperti tadi di Pawangan, kita bisa kok mengusir COVID-19, kita bisa kok menanganinya dan tidak menjatuhkan korban lebih banyak lagi. Mungkin itu. Lalu sekarang mungkin yang lagi, setahu saya hutan yang sangat indah itu masih ada di Kalimantan. Di sana hutannya bagus, tidak ada yang gundul karena di sana masih sangat asli. Kita bisa mewujudkan hutan-hutan yang asli di kawasan Indonesia. Terlebih lagi hutan-hutan yang gundul yang ditebangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin kita bisa mengolah, kita bisa menanam lagi pohon-pohon ataupun tumbuh-tumbuhan yang lain. Kalau tidak bisa itu taman depan rumah, kita tanam pohon. Semakin banyaknya pohon, semakin banyak oksigen yang kita hirup, semakin banyak oksigen yang kita diberikan alam oleh kita. Coba bayangkan semua pohon di bumi ini habis. Secara otomatis pasti ada yang namanya oksigen dijual. Oksigen dijual, kita beli mahal, lebih baik kita menjaga dari sekarang. Mungkin kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Makanya kita harus menjaga alam ini. Contoh kecil yang seringkali diberitahukan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat dan lingkungan yang lainnya. Satu, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Hello, dunia ini sudah sangatlah udah, ini udah zamannya udah nggak kayak dulu lagi. Ini sekarang udah udah banyak kayak perusahaan tempat sampah tuh sekarang udah banyak. Udah ada yang langsung ini untuk sampah organik, ini untuk sampah daur ulang, ini untuk sampah ini ada. Dan itu pasti ada di setiap jalan, di setiap tempat. Kita membawa sampah, kita tinggal buang saja ke tempat sampah itu. Tapi apa? Lempar saja kemanapun lempar. Itu walaupun kita ngerasa nggak ada, udahlah nggak apa-apa kayaknya, udah nggak apa-apa. Iya, sekarang 10-20 tahun ke depan kita akan merasakan akibatnya. Apa yang kita perbuat, kita membuang sampah plastik begitu saja, itu akan terasa. Mungkin di Jakarta sering terjadi banjir, penumpukan sampah di sana mungkin banyak. Oleh karena itu sering terjadi banjir. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga alam Indonesia, ibu pertiwi kita, agar tetap menjadi ibu pertiwi yang asli dan murni.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari 3 bagian dari Sri Yuta Karana. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada tutur kata yang salah, saya juga mohon maaf. Oh iya, satu lagi. Kesimpulannya dari semua yang saya berikan ini, mari kita sama-sama menjaga hubungan kita dengan manusia, dengan Tuhan maupun dengan alam dengan baik. Jangan sampai kita melepaskan semua itu. Jangan semua. Salah satu hubungan itu lepas, maka hubungan yang lain pun akan lepas. Kenapa tidak? Karena ya, itu pasti akan terjadi. Bila kita melepaskan hubungan dengan Tuhan, manusia mana yang bisa hidup tanpa Tuhan? Manusia mana yang bisa hidup tanpa Tuhan? Itu tidak ada. Semua hidup dengan Tuhan, semua hidup karena Tuhan. Kalau kita nggak menjaga hubungan yang baik, lantas apa yang harus kita lakukan? Kalau kita memutuskan hubungan dengan manusia, hey, kita ini manusia yang hidupnya berkelompok, kita saling membutuhkan. Kita mau berdiri sendiri. Hey, tidak ada manusia yang berdiri sendiri, hidup sendiri, tidak ada. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama. Lalu kita memutuskan hubungan dengan alam. Alam kita biarkan begitu saja, tidak mengurus. Alam juga bisa. Alam juga bisa membalas kita. Mungkin sekarang kalian tidak tahu apa yang ada di rencana ke depannya. Alam juga punya rencana untuk kita. Tuhan punya rencana untuk kita. Orang-orang di sini punya rencana untuk kita juga. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga tali ini agar tidak lepas. Mari kita sama-sama menjaga hubungan ini untuk tetap saling menyatu tanpa ada rasa apapun itu. Tujuan kita hanya satu, mempertahankan diri kita dan mempertahankan Indonesia. Dengan ini mungkin saya akan tutup. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan kurang enak di hati para Bapak Ibu Mas Dharma. Saya mohon maaf. Tutur akhirnya saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.